Halo Blaster, selamat datang di Indo Blaster. Hari ini saya akan mengulas sebuah blaster yang banyak digunakan oleh teman-teman blaster baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bersama saya sekarang, Linik. Blaster ini saya dapat di Tokopedia dengan nama toko Softtek dan sudah mendapatkan beberapa aksesoris tambahan dari pemilik sebelumnya. Artinya bisa dikatakan ini bekas. Dibuat dengan cetakan injeksi dengan bahan ABS, bukan 3D print, jadi bebas bermain di bawah matahari langsung tanpa was-was. Berhubung yang saya dapatkan ini warnanya transparan, maka bagian internalnya dapat dengan mudah terlihat. Blaster ini adalah blaster yang compact, cocok digunakan untuk permainan pertempuran jarak dekat di jarak 10 sampai 30 meter. Rel yang panjang, mendukung dudukan teleskop dan juga laser. Dan barel juga oleh pemilik lama sudah diperpanjang sedikit, yang semula 450 mm menjadi 480 mm. Dan diberikan juga ini bikar atau muzzle, tapi ini agak longgar. Jadi nanti kalaupun mau digunakan harus diberi sedikit isolasi atau isolatif. Kemudian plat barnya terlihat panjang sampai ke hampir mendekati belakang. Diberikan juga beberapa tambahan aksesoris oleh pemilik lama, yaitu serut dan juga reel. Ini dibuat dengan 3D print tapi bahannya dari PETG bukan PLA. Ditambahkan juga cikres sebagai sandaran pipi agar lebih mudah dalam membidik sasaran. Foregrip juga mendapatkan ubahan yang semula batangan, ini tetap batangan tapi sudah berbentuk sirip hiu. Kemudian dari spring tadi saya dapatkan spring ini wire 2 mm dengan OD23 dan panjang 16 mm. Tapi karena beberapa kali saya coba tadi agak sangkut beberapa kali di plunyernya, maka saya ganti dengan spring milik Linik tapi yang versi upgrade dengan wire 2 mm, OD 25 mm dan panjang di 17 atau 170 mm. Spring ini bisa didapat di Tokopedia dengan nama toko It's My Hobby, harganya Rp70.000 saja. Tidak seperti blaster pada umumnya yang menggunakan sistem pump action segaris, Linik mengadopsi sistem bull up, membentuk huruf U. Jadi pelunyer dibuat di arah menghadap arah belakang begini. Kemudian saat foregrip ditarik, pelunyer kembali ditarik ke depan dan dibantu oleh spring return yang ada di bagian depan. Jadi dia otomatis bisa membantu kembali ke posisi semula. Kemudian saat trigger ditekan, cut akan melepaskan pelunyer ke arah belakang. Tenaga yang dihasilkan akan diteruskan ke lubang tengah ram, kemudian diteruskan ke ujung fuse yang ada di bagian atas yang sudah terkonek dengan barel, kemudian peluru akan dilepaskan keluar ke ujung barel. Apa gunanya sistem bull up? Sistem bull up ini membuat blaster menjadi compact atau lebih ringkas. Jadi walaupun barel itu panjang, contoh seperti ini hampir mendekati 500 mm, tapi karena fuse-nya berada di belakang dan juga magazin ada di belakang, maka barel akan terus sampai ke mendekati ke ujung, barulah ketemu dengan fuse. Jadi walaupun panjang barelnya sampai 500 atau 550 mm, akan terlihat tetap pendek. Memang didesain demikian karena blaster ini lebih ditujukan kepada senjata serbu, sehingga lebih mudah dalam bermanuver
tidak takut dengan panjangnya barel yang bisa menyentuh benda-benda sekitar maupun teman-teman satu tim yang ada di sekitar kita. Saya akan menguji kekuatan linik ini, dan seperti yang saya sebutkan tadi, springnya sudah diganti dengan versi upgrade agar mendapatkan kekuatan yang lebih baik. Kalau aslinya linik ini spring standarnya hanya mendapatkan di 130 sampai 140 fps. Saya gunakan worker gun 3 dan juga worker gun 3 bambu, masing-masing 10 peluru. Dimulai dengan worker gun 3. 238, 241, 241, 228, 246, 237, 231, 244, 243, plus one, 233. Saya lanjutkan worker gun 3 bambu, 10 peluru. 243, 247, 254, 252, 254, 246, 250, 236, 245, plus one, 248. Menggunakan worker gun 3, linik yang sudah di-upgrade springnya ini mampu menghasilkan 220-an sampai 240-an menggunakan worker gun 3. Sedangkan menggunakan worker gun 3 bambu tadi di 240-an sampai 250-an. Belum mencapai 260, tapi sudah mendekati. Dan kokangannya juga masih ringan. Di pengujian akurasi jarak 30 meter saya gunakan 10 peluru. Masuk. 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 Last one. Masuk. Bagus perkenaannya. Sangat bisa diandalkan dalam permainan, walaupun kekuatannya tidak tinggi-tinggi amat, sedang lah di 250-an. Masuk. Masuk. Masuk.
Masuk. Masuk. Masuk. Masuk. Masuk. Masuk. Wah, agak ke bawah ya. Masuk. Boleh. Linik dengan kekuatan 230 sampai 250 sangat saya rekomendasikan kalau untuk pertempuran jarak 20 sampai 30 meter. Karena perkenaannya yang saya lihat tadi paling cuma satu yang agak melenceng, itu pun sedikit saja ke bawah. Selebihnya yang lain mengenai sasaran hitam semuanya. Bagus. Sekarang pengujian jarak tempuh. Saya gunakan dua jenis peluru, Worker Gen 3 dan juga Worker Gen 3 bambu, masing-masing 10 peluru. Saya bentangkan di sana meteran sepanjang 62 meter karena mentok di tembok. Saya mulai dengan Gen 3 dulu. Oh, sangkut. Peluru kedua Worker Gen 3 bambu, 10 peluru. Ada yang sangkut satu di daun. Oke, kita cek. Tadi sangkut di sini nih, satu. Oke. Worker Gen 3 Worker Gen 3 bambu. Ini mungkin yang sangkut tadi. Terdekatnya di apa nih? Oh, ini nih. Oh, 52 53 meter itu tuh. 53 kenanya di sini berarti 52 meter. Worker Gen 3 bambu terdekat di 53 meter dan terjauhnya di ini kayaknya ya. Tuh. Ini 59 meter. Kemudian Worker Gen 3. Itu tadi Worker Gen 3 bambu ya. Worker Gen 3 di sini. Terjauhnya di mana nih? 62 meter kurang sedikit. 62 berarti 61. Worker Gen 3 61 meter terjauhnya, terdekat di 53 meter. Ini 53 meter. Oke. Ternyata sedikit lebih jauh Worker Gen 3 daripada bambu untuk jarak tempuh. Oke guys, saya sudah selesai menguji blaster linik baik dari segi FPS, akurasi, dan jarak tembak. Dari segi FPS 220 sampai 250 sangat mudah didapat menggunakan blaster ini. Kemudian dari segi akurasi perkenaannya sudah cukup baik, antar peluru tidak terlalu jauh, paling tadi ada satu mungkin ya yang melenceng agak ke bawah. Kemudian dari jarak tempuh peluru ini
sudah bisa diandalkan di jarak 50-60 meter. Sekarang saya simpulkan dari segi positifnya, blaster ini sangat cocok untuk permainan pertempuran jarak dekat karena desainnya yang kompak membuatnya gesit dalam bermanuver. Di satu sisi, blaster ini mempunyai kemampuan slam fire, tapi menggunakan spring standarnya. Nah, kalau sudah di-upgrade seperti ini, slam fire-nya lebih baik di-skip karena itu bisa membuat salah urat. Kemudian positif selanjutnya, blaster ini dijual dengan harga yang cukup murah, 800 ribuan sampai 1 juta lebih sedikit, dan banyak dijual di toko online kita, membuat mudah mendapatkannya. Kalau Anda tahu senjata peluru busa atau dart blaster, tidak semua bisa masuk ke negara kita. Kalau memesan dari luar, ada kemungkinan besar tidak sampai ke tangan kita karena pemeriksaan yang ketat. Untuk mengupgrade blaster ini juga tidak terlalu pusing. Di toko online kita, beberapa toko sudah menyiapkannya. Positif selanjutnya, magazen. Magazennya bisa dimasukkan dengan magazen yang aftermarket. Contoh seperti ini, Talon maupun Katana bisa masuk. Jadi tidak terbatas pelurunya. Mau yang sampai 30, menampung 30 peluru pun bisa. Sekarang saya bahas dari sisi negatifnya. Negatif dari blaster ini, dia punya pengunci barel yang tajam. Jadi baut ini adalah pengunci barel. Satu, bolak-balik. Ini kalau terlalu kencang, lama-kelamaan membuat barel luka. Jadi bagi Anda yang suka ganti-ganti barel, tolong perhatikan ini. Karena ini langsung tanpa ada pengaman apa-apa. Jadi langsung skrupnya mengenai ke barel. Kemudian negatif yang kedua, saya pribadi tidak terlalu suka dengan linik karena bentuknya yang menurut saya seperti kuda laut. Tapi setelah dipasang aksesoris tambahan berupa serut dan juga rail, kemudian ditambah dengan cheek rest, blaster ini terlihat lebih berisi, dan yang tadinya saya tidak suka, sangat menyukai blaster ini. Blaster ini sangat mirip dengan keluaran terbaru dari X-Shoot Pro Longshoot. Cuma bedanya dia X-Shoot Pro itu bisa menggunakan magazen dengan peluru panjang. Kalau dari sistem sama-sama bull up. Nah, karena X-Shoot Pro Longshoot sampai sekarang belum masuk ke Indonesia, ada baiknya ini saja. Ini selain ada di negara kita, murah juga. Kalau X-Shoot Pro, kalau mau Anda mengimpor dari luar, harganya lumayan. Setelah ditambah dengan ongkos kirim maupun dengan pajak, hampir mendekati 3. Bahkan ada beberapa toko yang kalau di kalkulasi keseluruhannya sampai ke tangan kita lebih dari 3 juta rupiah. Demikian ulasan saya untuk linik. Kedepan saya akan mengupayakan mengupgrade blaster ini, terutama di bagian segel udaranya. Karena spring yang cukup kuat ini kalau tidak didukung dengan segel udara yang baik, akan membuat tenaga kokang dan FPS yang didapat menjadi tidak seimbang. Like apabila Anda suka, subscribe bila berkenan, bagikan ke teman-teman Anda lewat media sosial. Mari kita ramaikan dunia blaster Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton.